Ramadan. Saya Olivia Garit. Saya Hafendian Kelvian. Saya Shirina Imelda. Saya Gunawan Sanjaya. Saya Sylvia Gawendana. Pengertian stomata. Stomata atau dalam tunggalnya adalah stoma yang berarti adalah mulut. Stomata dapat melebar membuka hingga 0,001 mm. Stomata secara singkat dapat diartikan sebagai mulut daun. Letak stomata pada tumbuhan yang ada di darat terletak pada bagian bawah daun, sedangkan pada tumbuhan yang ada di air, stomata terletak pada bagian atas daun. Fungsi stomata. Ada 3 fungsi stomata, yaitu yang pertama, sebagai tempat keluar masuknya atau pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen dalam proses respirasi dan fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, sebagai celah atau pori tempat keluarnya uap air dalam proses transpirasi. Dan yang ketiga, untuk mengatur dan membatasi jumlah penguapan air agar tidak terjadi kekeringan pada tumbuhan. Faktor-faktor pembeda densitas stomata pada daun. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang dipengaruhi dari dalam tanaman itu sendiri. Tanaman yang memiliki stomata pada kedua sisi daun akan memiliki stomata dalam jumlah banyak dibandingkan tanaman yang hanya memiliki stomata pada satu sisi daun saja. Yang kedua, faktor eksternal seperti cahaya matahari. Semakin rendah tingkat cahaya matahari, maka stomatanya akan semakin sedikit. Yang kedua itu kelembapan ketersediaan air. Semakin tinggi ketersediaan air atau semakin tersedia air di dalam tanah, maka stomatanya akan semakin banyak. Selanjutnya yaitu tipe stomata berdasarkan keberadaan sel tetangga. Yang pertama, tipe anositik, yaitu tipe sel tetangga yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran dengan sel epidermis di sekitarnya. Tipe ini umumnya dijumpai pada tumbuhan seperti Malvaceae dan Caparidaceae. Yang kedua, tipe anisositik, yaitu sel penutup dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang tidak berukuran sama. Tipe ini dapat dijumpai pada tumbuhan Solanaceae dan Cruciferae. Yang ketiga, tipe parasitik, tipe sel penutup yang didampingi oleh satu sel tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel sejajar dengan sumbu sel penutup serta celah. Tipe ini dapat ditemukan pada tumbuhan Mimacea dan Rubiaceae. Yang keempat, tipe diasitik, yaitu tipe stomata yang dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Dinding bersama dari kedua sel tetangga tersebut tegak lurus terhadap sumbu panjang sel penutup serta celah. Tipe sel ini dapat dijumpai pada tanaman Acanthaceae. Tipe stomata berdasarkan letak penebalan pada sel penutupnya. Yang pertama, tipe Amaryllidaceae. Sel penutup jika dilihat dari atas berbentuk ginjal, dinding punggung tipis, tetapi dinding perutnya lebih tebal. Dinding atas dan bawah terjadi penebalan kutikula. Sel-sel tetangga perbatasan dengan sel penutup. Stomata tipe ini biasanya terdapat pada kebanyakan tanaman dikotil, tetapi kadang-kadang ada juga pada monokotil. Yang kedua, tipe Helleborus. Sel penutup jika dilihat dari atas berbentuk ginjal, tetapi pada dinding punggung dan perut tipis. Dinding atas dan bawah lebih tebal. Yang ketiga, tipe Graminea. Bentuk sel penutup seperti halter. Dinding sel penutup bagian tengah tebal yang merupakan penopang pada halter tersebut. Masing-masing ujung dindingnya tipis, sedangkan dinding atas dan bawah tebal. Stomata tipe ini hanya terdapat pada Graminae dan Cyperaceae. Tipe Minium. Bentuk sel penutup pada stomata ini adalah juga terbentuk seperti ginjal. Dinding perutnya tipis, adapun dinding lainnya dapat dikatakan tipis ataupun tebal. Stomata bentuk ini terdapat pada golongan Bryophyta serta Pteridophyta. Tipe penyebaran stomata pada tanaman. Yang pertama, tipe apel atau murbei, di mana stomata didapatkan hanya tersebar pada sisi bawah daun saja, seperti pada apel, peach, murbei, dan kenari. Yang kedua,
tipe kentang, di mana stomata didapatkan tersebar lebih banyak pada sisi bawah daun dan sedikit pada sisi atas daun, seperti pada kentang, kubis, buncis, dan tomat. Yang ketiga, tipe oat, yaitu stomata tersebar sama banyak baik pada sisi atas maupun pada sisi bawah daun, misalnya pada jagung dan rumput-rumputan. Yang keempat, tipe lili hutan, yaitu stomata hanya terdapat pada epidermis atas saja, misalnya lili air dan banyak tumbuhan air lainnya. Yang kelima, tipe potamogeton, yaitu stomata sama sekali tidak ada atau kalau ada, misalnya pada tumbuhan-tumbuhan bawah air. Bagian-bagian pada stomata. Yang pertama, ada sel penutup atau guard cell. Sel penutup atau sel penjaga merupakan sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel ini terdiri dari dua sel yang kelihatannya simetris dan berbentuk umum seperti ginjal. Sel ini terdiri dari sel-sel hidup dan juga kloroplas. Yang kedua, ada sel tetangga atau subsidiary cell. Sel tetangga merupakan sel-sel yang berdampingan atau berada di sekitar sel penjaga. Sel tetangga ini biasanya berjumlah 2 atau lebih dan berfungsi secara umum untuk berasosiasi dengan sel penjaga. Yang ketiga, ada celah atau porus. Celah atau porus merupakan lubang kecil yang ada di antara sel penjaga. Celah ini dapat dibuka tutup oleh sel penjaga berdasarkan perbedaan osmosisnya. Yang keempat, ruang udara dalam. Ruang udara merupakan ruang antar sel yang berukuran besar dan berfungsi ganda dalam proses fotosintesis, transpirasi, dan juga respirasi. Berikut adalah gambar dari bagian-bagian pada stomata. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Mekanisme buka tutup stomata sangat dipengaruhi oleh tekanan turgor yang terdapat di sel penjaga. Saat tekanan naik, stomata akan membuka, dan saat tekanan turun, stomata akan menutup. Diawali dari cahaya matahari. Saat cahaya mengenai stomata, cahaya akan merangsang penyerapan air dan pembentukan ion K+ di dalam sel penjaga, yang mengakibatkan sel penjaga membengkak dan tekanan turgor pun meningkat, sehingga stomata akan membuka. Selain itu, konsentrasi CO2 yang rendah di dalam daun akan mengakibatkan stomata membuka. Oleh karena itu, stomata akan membuka pada siang hari, karena pembuka stomata membutuhkan cahaya matahari. Stomata akan menutup saat kekurangan air. Kekurangan air terjadi karena tidak adanya cahaya yang merangsang penyerapan air pada tumbuhan. Selain itu, pada saat cekaman air terjadi, tumbuhan akan memproduksi asam absisat yang menyebabkan kebocoran pada membran sel penjaga, sehingga air dan ion K+ akan keluar sel, dan sel pun mengkerut. Hal ini mengakibatkan stomata menutup. Oleh karena itu, stomata akan menutup pada malam hari, karena penutupan stomata tidak membutuhkan cahaya matahari. Tetapi, berbeda halnya dengan kelompok tumbuhan cam. Tumbuhan ini menutup stomata pada siang hari. Hal ini berfungsi untuk mengurangi penguapan, karena tumbuhan ini hidup di daerah kering. Selain itu, letak stomatanya yang tersembunyi di bawah trikoma menyebabkan cahaya matahari tidak mengenai stomatanya secara langsung. Sedangkan pembukaan stomatanya berlangsung pada malam hari. Hal ini berfungsi agar CO2 tetap dapat masuk ke dalam tumbuhan, sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembukaan dan penutupan stomata. Jadi, proses pembukaan dan penutupan stomata itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi proses buka tutup stomata yang dipengaruhi oleh dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya seperti jam biologis. Jadi, pada saat pagi, stomata akan membuka karena akan terjadi proses penyerapan ion. Sedangkan pada malam hari, stomata akan tertutup karena akan terjadi proses pelepasan ion. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi proses buka tutupnya stomata dari luar atau sering disebut juga dengan faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sendiri meliputi konsentrasi CO2, cahaya, water stress atau kekurangan air, suhu, dan juga angin.